Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Pagi, Bu. Baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu harap semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, akan lebih baiknya memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Naistin bisa memimpin doa? Baik, Ibu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah, Ibu? Nah, terima kasih Mbak Icin. Pembelajaran hari ini kita mulai ya. Baik. Sebelum pembelajaran, anak-anak melakukan presensi terlebih dahulu ya. Anak, ini ada link presensi, nanti Ibu kirimkan lewat WA ya. Nanti kalian presensi di situ. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu cek satu-satu terlebih dahulu ya. Naistin. Hadir, Ibu. Enggar Laraswati. Hadir, Ibu. Maulina. Hadir, Ibu. Baik, kita mulai ya. Di pembelajaran ke-1 ini, terdapat muatan terpadu berupa bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, selanjutnya, tujuan pertama, peserta didik mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaat dengan benar. Keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaat yang benar. Kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budaya, peserta didik mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua jenis ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Keenam, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, di sini bisa dilihat ada yang tahu ini gambar apa, ayo. Saya, Bu. Naistin, Bu. Gambar apa, yo Icin ini? Itu tanaman padi, Bu. Nah, benar. Selanjutnya ini gambar apa? Gambar pohon sagu, Ibu. Benar, Enggar. Ya, ini yang terakhir. Gambar apa, yo? Tanaman apa? Tanaman jagung, Bu. Benar sekali, Maulina. Nah, di bawah ini pemanfaatan dari tanaman yang ada di gambar atas ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, nanti di sini bisa disimak ya anak-anak contoh video pembelajarannya.
Nah, ini merupakan gambar tumbuhan jagung. Bisa dilihat. Selanjutnya, bagaimana proses perkembangbiakan generatif. Nah, siapa di sini yang bisa membacakan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Saya, Bu, Enggar. Ayo silahkan, Enggar, dibaca. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. 1. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 2. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Yang kelima, hasil dari pembuahan adalah zigot. Keenam, zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Yang terakhir, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih, Enggar. Nah, selanjutnya, yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga tumbuh tidak jauh, berbeda jenisnya. Nah, bisa dilihat, ada yang tahu ini bunga apa, ayo? Saya, Bu. Ya, mau lihat? Sepatu. Benar sekali. Bunga sepatu. Nah, bunga kembang sepatu ini tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorcampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, bisa dilihat selanjutnya ini bunga apa, anak-anak? Ayo. Bunga Kamboja, Bu. Benar sekali, Icin. Nah, selanjutnya ini merupakan materi IPS ya anak-anak, karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, ada yang tahu negara-negara ASEAN berapa jumlahnya? 10, Bu. Benar, Maulina. Nah, negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budaya yang sama. Kawasan Asia Tenggara sangat strategis sehingga berpotensi untuk dikembangkan. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sepakat bekerja sama dan membentuk organisasi regional, yaitu ASEAN. Nah, selanjutnya ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Ibu ceritakan sedikit ya, ASEAN menjawab kehidupan hidup bertetangga. Nah, kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena setiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi
dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, pada tahun 1967, ASEAN berdiri di atas dasar deklarasi Bangkok. Nah, saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, selanjutnya 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah, nah, Naistin bisa dibantu untuk membacakan? Baik, Bu. Nah, jadi berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu yang kedua, Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketiga, Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Lalu yang keempat, Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir, Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Sudah, Ibu? Baik, terima kasih, Icin. Selanjutnya, karakteristik negara-negara ASEAN. Bisa dilihat ya anak-anak, contoh-contoh flora dan fauna yang ada di 10 negara ASEAN dan karakteristiknya masing-masing. Nah, selanjutnya, daratan. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu 1. Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Kedua, di bagian barat 2 Laut Cina Selatan. Dan ketiga, di utara 3 Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Dan yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei. Baiklah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Ibu memberikan link LKPD di grup WhatsApp ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Ya, enggak. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya.